Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ina Febianti, SNM, selaku dosen pengampu mata kuliah praktik kerja lapangan. Kenalkan, nama saya Muhammad Rana Fiansyah. Pada kali ini saya akan mempresentasikan laporan praktik kerja lapangan saya di PT Adikarya Persero Tbk yang berlangsung selama 4 bulan, yaitu dari tanggal 11 April 2025 sampai dengan 15 Agustus 2025. Selanjutnya ada latar belakang, di mana latar belakang ini akan membahas tentang betapa pentingnya praktik kerja lapangan bagi mahasiswa untuk menjadi lulusan yang profesional dan adaptif. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat. Kami tujuan yang mana yang pertama, mempraktikkan bagaimana proses pengolahan data pegawai. Yang kedua, mempraktikkan bagaimana proses pengarsipan surat. Yang ketiga, mempraktikkan bagaimana proses pembaruan kamus kompetensi jabatan. Dan yang keempat, mempraktikkan bagaimana proses memperbarui dan mengevaluasi CV. Dan selanjutnya ada manfaat, itu mempraktikkan bagaimana proses pengolahan data. Yang kedua, mampu mempraktikkan bagaimana proses pengarsipan surat perusahaan. Yang ketiga, mampu mempraktikkan bagaimana proses pembaruan kamus kompetensi jabatan. Dan yang terakhir, mampu mempraktikkan bagaimana proses memperbarui dan mengevaluasi CV pegawai. Selanjutnya ada profil perusahaan. PT Adikarya merupakan salah satu badan usaha milik negara yang bergerak di bidang konstruksi serta berperan besar dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. PT Adikarya berawal dari nasionalisasi perusahaan Belanda dan resmi berdiri pada tanggal 1 Juni 1974 dan memperoleh status badan hukum pada 7 Januari 1975. Berikut ada visi dan misi dari PT Adikarya Persero Tbk. Selanjutnya ada budaya perusahaan. Sebagai badan usaha milik negara, PT Adikarya menerapkan nilai-nilai akhlak yang serta juga diperkuat dengan nilai-nilai LEMS. Berikut ada struktur organisasi dan anak perusahaan, yang dimana pertama ada struktur organisasi, yang dimana struktur organisasi PT Adikarya dipimpin oleh direktur utama, lalu ada direktur operasi 1 hingga direktur operasi 3, lalu ada direktur keuangan, direktur hukuman kapital dan lega, lalu yang terakhir direktur quality health safety environment, QHC dan pengembangan, serta memiliki 3 departemen yang langsung berada di bawah naungan direktur utama, yaitu corporate secretary, satuan pengawas intern, dan e-learning center. Nah, berikut ada anak perusahaan. Sebagai badan usaha milik negara nasional, tadi memiliki 4 entitas anak perusahaan yang bergerak di lini bisnisnya masing-masing. Yang pertama itu ada PT Adi Persada Property, yang kedua ada PT Adi Persada Gedung, yang ketiga ada PT Adi Persada Beton, dan yang terakhir ada PT Adi Komuter Property. Selanjutnya ada tugas pokok PKL. Tugas pokok PKL ini adalah tugas-tugas yang praktikan lakukan ketika menjalani praktik kerja lapangan di PT Adikarya. Yang pertama itu melakukan pengolahan data pegawai, yang kedua melakukan pengarsipan surat-surat, ketiga memperbarui penyusunan kamus kompetensi jabatan, dan yang terakhir memperbarui dan mengevaluasi CV pegawai. Selanjutnya ada kesenjangan teori dan praktik. Yang pertama ada HRIS dipelajari sebagai sistem yang mengintegrasikan data karyawan secara digital untuk mendukung pengambilan keputusan manajerial. Armstrong 2014. Namun dalam praktiknya, pengolahan data di PT Adikarya tidak hanya memerlukan ketelitian yang tinggi, karena harus mencocokkan data dari berbagai sumber. Yang kedua, menurut Gary Gensler 2012 menyebutkan bahwa deskripsi jabatan idealnya mencakup tanggung jawab utama, standar kualifikasi, serta indikator kerja yang harus dicapai oleh pemangku jabatan. Namun saat terlibat langsung dalam proses pembaruan kompetensi jabatan di perusahaan, praktikan harus melakukan lebih dari sekedar memahami teori. Yang terakhir itu di perkuliahan, komunikasi profesional hanya difokuskan pada penyampaian pesan. Namun di dunia kerja dibutuhkan etika, bahasa formal, dan sensitivitas saat berinteraksi lintas generasi dan jabatan. Selanjutnya ada kendala dan solusi. Yang pertama itu kendala. Kendala yang dihadapi oleh praktikan selama melakukan praktik kerja lapangan di PT Adikarya, yaitu yang pertama ada adaptasi terhadap lingkungan kerja. Yang kedua kendala dalam komunikasi, dan yang terakhir keterbatasan akses dan sistem informasi. Lalu selanjutnya ada solusi yang dapat diberikan oleh praktikan. Yang pertama itu observasi dan penyesuaian diri secara bertahap, melatih cara komunikasi yang baik dan koordinasi aktif dengan rekan kerja dan atasan. Selanjutnya kesimpulan dan rekomendasi. Pertama itu ada kesimpulan. PT Adikarya memberikan banyak sekali pengalaman dalam bidang manajemen SDM bagi praktikan. Yang kedua, praktikan mempelajari bagaimana proses pengolahan data, penyusunan kompetensi jabatan, serta evaluasi CV dan mengarsipan dokumen. Yang ketiga itu keterampilan teknis baik dalam tools Excel maupun sistem database, dan peningkatan soft skill seperti komunikasi, adaptasi, dan kerja tim. Yang keempat itu teori dan dari perkuliahan terbukti sangat relevan, namun pelaksanaannya di lapangan menuntut pemahaman dan keterampilan praktis yang lebih dalam. Selanjutnya ada rekomendasi dari FEB. Pertama itu menyediakan referensi tempat PKL bagi mahasiswanya. Yang kedua, pihak fakultas diharapkan dapat menyeimbangkan antara materi teori dan praktik dalam proses pembelajaran. Selanjutnya ada rekomendasi bagi perusahaan, yang dimana rekomendasi bagi perusahaan ini yang pertama ada tugas yang diberikan sebaiknya sesuai dengan bidang studi yang mahasiswa ambil. Yang kedua, menerapkan evaluasi kinerja berkala dan berikan arahan yang jelas sejak awal. Sekian presentasi laporan praktik kerja lapangan saya di PT Adikarya Persero Tbk. Kalau dia mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.